iya, iya. Mana dalilnya? Ya, kira-kira saja dari mana dalilnya? Jangan-jangan hadis palsu. Pintermu keblinger toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita ngopi yang ketemu ngolah pikir dengan sersan serius tapi santai. Habib Umar bin Hafiz. Ini kita nggak salam-salaman aja lama berhari-hari. Selamat Kami itu sebenarnya capek juga nangkepin salaman ya. Masalah salaman. Salaman. Capek banget tuh. Kecuali salaman nggak pakai HL itu bisa dipermasalahkan. Ini sudah pakai sarung tangan, pakai kain dipermasalahkan. Sudah jelas hadisnya, sudah istilah, kok pancet. Ini yang bikin umat Islam mundur temennya. Mundur. Yang lain sudah bahas teknologi, ya kan? Yang lain sudah bahas bagaimana masa depan ini, apa dunia akan dikuasai robot, apa 5 tahun lagi apa AI sudah menguasai dunia, kan begitu. Ini bahas salaman. Selama di madhab itu sudah ada ulama-ulama madhab sudah berbeda pendapat, itu sudah rahmat bagi umat. Ya. Mau mengikuti siapa silakan, gitu loh. Sudah mereka yang bertanggung jawab, mereka yang ijtihad. Untuk ulama-ulama sekarang sudah ditutup pintu ijtihad itu, ya, ditutup. Tinggal milih, bang. Tinggal milih saja. Kalau sama mempermasalahkan hal itu, ngapain permasalahan panjang banget ya kan? Oh, kayaknya itu masih sakit hati mungkin mas. Intinya begini, Ribas ini dia salah menanggapi gitu loh, karena dia nggak tahu bahwasanya salaman pakai kain itu diperbolehkan. Dia nggak tahu, kemudian mereaksi, ternyata salah. Ternyata ada ulama yang memperbolehkan, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian karena dia gengsi, terlanjur malu, ya kan, dia nggak bisa menahan malu itu, apalagi punya murid banyak kok. Makanya dia langsung, saya tahu kok Imam Syafi'i memperbolehkan. Masalahnya dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ulama Ahmad bin Hanbal bin Hafiz sendiri pun tidak membenarkan haram hukumnya. Terlarang salam-salaman antara laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali. Nah, tanpa terkecuali di sini maksudnya apa? Yaitu meskipun menggunakan kain ataupun tidak. Tanpa terkecuali maksudnya dari siapapun, gitu loh. Dari golongan manapun, siapapun orangnya tanpa terkecuali. Tadi kirim tanpa terkecuali baik kain atau enggak. Dialog, ayo Heripas dialog ini, kalau berani nggak bakal ya. Saya tidak akan pernah menerima siapapun untuk dialog ilmiah. Karena apa? Ujung-ujungnya kalau tidak dijebak membawa hadis palsu. Pengalaman dari zamannya Buya Uci, santri-santrinya itu, wah nelpon Heripas dialog ilmiah, saya rekam teman-teman, saya publik, membawakan hadis Nabi Muhammad membangkitkan kedua orang tuanya lalu disyahadatkan. Ketika dialog, apa yang terjadi? Membawa hadis palsu. Dan jadi Heripas sudah trauma. Heripas sudah fobia dengan kata-kata diskusi teman-teman ya. Ya jangan mau, sudah fobia dia, sudah ketakutan sama ini, sudah parno dia, paranoid sudah ya. Udah paranoid ya, dan kena kejebak maksudnya. Kejebak itu diajak diskusi malah dipersekusi, dijebak masalah itu. Kemudian hadisnya doif juga, ngapain nggak nambah ilmu malah nambah koleksi hadis doif ya kan. Nah ini mengingatkan kami jadinya ya kan, apa betul Heripas kayak gitu alasannya? Kayaknya enggak deh. Kayak enggak mas ya. Soalnya dulu mungkin sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu ya, 5 bulan kami pernah menjebak juga. Jebak, tapi jebaknya bukan jebak untuk persekusi. Jadi di konten kami itu kadang ada jebakannya teman-teman ya, kadang ada jebakannya. Kebetulan waktu itu yang kejebak adalah 2 akun, yaitu Heripas dan Mas Khairul Samsuri ya. Bapak kita ini, Bapak Heripas dan Bapak Khairul Samsuri kejebak di situ. Saya mereaksi Pak Syafiq Basalamah yang mengatakan video Heripas mengangkat videonya Pak Syafiq Basalamah yang mengatakan orang-orang Aswaja itu kalau sebelum sholat dan setelah sholat itu nyanyi-nyanyi di masjid. Nah, padahal itu dzikir teman-teman, bukan nyanyi. Maka kami sampaikanlah hadis bahwasanya Nabi itu juga pernah doa pakai lagu-lagu. Itu apakah berani Pak Syafiq Basalamah dan Bapak Heripas ini mengatakan Nabi nyanyi-nyanyi? Apakah tega akan mengatakan seperti itu? Kami dzikir juga pakai lagu-lagu, dituduh nyanyi. Nabi juga pernah berdoa dan berzikir pakai lagu-lagu. Apakah Nabi nyanyi? Apakah pantas mengatakan itu? Kan begitu. Terus adzan pakai lagu-lagu, apa dikatakan nyanyi adzan itu?
Anda bisa lihat video klarifikasi kami di bawah, jauh lah punya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ya. Ya. Kemudian Hari Pras terpancing, mungkin tanya kepada Bapak Khairul Samsuri, apa benar ini Rasulullah pernah berzikir sambil lagu-lagu, ya? Berdoa sambil lagu-lagu. Bapak Khairul Samsuri mengatakan tidak. Akhirnya mereaksi video kami. Bapak Khairul Samsuri dan Bapak Heri Pras ini mereaksi video kami. Bapak Heri Pras videonya tanya, tampilkan hadisnya, karena kami sengaja itu nggak saya tampilkan, nggak kami tampilkan hadisnya, memang sengaja biar ada yang terpancing gitu loh. Ya kan, ternyata ada beneran. Nah, kemudian kami mau merespon balik, ternyata sudah direspon oleh Gus Hani Uye teman-teman ya, karena mereka berdua ini tanyanya kepada Gus Hani Uye ya, memfitnah hadis kami adalah hadis dhaif, kemudian tanyanya kepada Mas Hani Uye, dijawablah oleh Mas Hani Uye, ternyata ada ya videonya, ada hadisnya, hadis Bukhari. Jadi mereaksi kami, jawaban kami di video selanjutnya menampilkan hadisnya saja, tidak kami bacakan secara utuh karena sudah disampaikan oleh Mas Hani Uye di channel beliau kan begitu. Secara detail sudah. Jadi kami nggak jawab secara detail, cukup menampilkan hadisnya saja, ini ada gitu saja teman-teman ya. Kemudian waktu itu banyak juga di kolom komentar, nggak bakalan berani nyampaikan hadisnya, orang nggak ada, asu aja kebiasaan gitu, banyak yang komen ya. Itu apa pasukan mereka itu, oh nggak ada, ayo nongolin dong, nggak bakalan nongol, hadisnya nggak ada gitu teman-teman ya. Ya gitu, mereka kan yakin orang mereka hadisnya kan cuma segini bukunya di Wahabi itu, bukan kutubutis Abro itu banyak Bos. Jadi setelah Gus Hani Uye menjelaskan bahwasanya hadisnya ada, saya salut kepada Bapak Khairul Samsuri di channel beliau bikin video klarifikasi, minta maaf, walaupun minta maafnya nggak kepada kami yang difitnah kami, tapi minta maafnya nggak sama kami, nggak masalah, kami nggak masalah kan, itu yang penting sudah klarifikasi. Minta maafnya kepada Gus Hani Uye bahwasanya di situ memang benar adanya gitu ya, memang benar-benar sahih di Bukhari begitu, Memang ada. dan beliau tidak menghapus videonya itu teman-teman ya. Kemudian berhubung channelnya sudah ditutup, beliau ganti channel baru yaitu Khairul Samsuri New, jadi video klarifikasi itu nggak ada. Kemudian Hari Pras nggak bikin video, dia hanya WA saja kepada Mas Hani Uye. Dan video reaksi Hari Pras yang mereaksi kami itu dihapus kayaknya, saya cari-cari nggak ada. Nggak dipublis, dihapus. Ya malu bos ya. Iya, malu. Ya kan banyak muridnya, nasional, masa iya mau kalah ternyata diskusi sama bukan diskusi ya, reaksi video ternyata ternyata segitu kualitasnya, kalah sama dua curu ini kan begitu. Kalah sama dua curu ya kan, ya malu lah dia, akhirnya dihapus itu videonya, nggak ada. Entah dihapus, entah diprivasi, entah tidak dipublis lagi. Yang pasti kami cari sudah tidak ada bos ya. Itu sudah poin bagi kami bahwasanya Hari Pras ini kurang gentle dan lebih mengandalkan gengsi bos ya, dan tidak ingin terlihat salah teman-teman ya. Wataknya dari situ sudah terbaca, dia nggak ingin terlihat salah ya teman-teman ya. Makanya saya nggak percaya hanya satu yang bisa membungkam Hari Pras, dalil. Ketika dalil itu nyampe kepada dia malah malu teman-teman, langsung dihapus, langsung nggak ada itu, nggak tahu dihapus apa enggak ya, langsung nggak ada, dan tidak ada klarifikasi melalui video ya. Itu teman-teman ya. Oke. Untuk sebagai bukti karena jawaban kami untuk mereaksi Hari Pras itu sedikit bos ya, video Hari Prasnya, maka kami mencari di jejak-jejak dari channel Gus Hani Uye bos ya. Masih ada jejak-jejaknya ya. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Hani Uye karena berkat sampean ini jejak digital ini masih ada teman-teman ya. Oke. Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Hani Uye. Benar sahabat saya membenar. Ini dia video klarifikasi dari Khairul Samsuri ya. Benarkan, dan juga saya minta maaf ya karena apa yang saya sampaikan itu salah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ya berzikir ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memakai senandung, memakai nyanyian, memakai lagu, memakai baharnya bahar jaz. Ini WA dari Hari Pras teman-teman ya ke Mas Hani Uye. Klarifikasinya itu loh. Ini menanggapi video ini ya. Ini video ini setelah dijawab oleh Hani Uye, kemudian mau dilihat mungkin oleh Hari Pras, hadisnya ada, kemudian nih Hari Pras kemudian ngomong siap, terima kasih Mas Hasan, gitu ya. Ini jawabannya, ini jawaban Hari Pras. Salahnya saya nggak nanya ke Mas Hasan. Siap Mas, terima kasih videonya. Oke, sama-sama Mas. Itu ya, itu teman-teman ya. Kalau dari Hari Pras tidak ada perkataan minta maaf bos ya. Ya bos, tidak ada. Siap, terima kasih, gitu saja teman-teman ya. Dia merasa tidak salah, masih merasa tidak salah bos. Gak masalah itu teman-teman ya. Kalau Pak Khairul Samsuri gentle bos ya, mengaku salah bos, dan minta maaf melalui video ya teman-teman ya. Oke.
Kemudian, nah sebelum itu, ini kejadiannya. Sebelum chat WA klarifikasi itu dan ucapan terima kasih dari Heri Plus dan permintaan maaf dari Bapak Khairul Samsuri, Mas Khairul Samsuri, sebelumnya itu keduanya ini menanggapi seperti ini ya. Direspon juga oleh Coach Aniwi. Rasulullah itu pernah berdoa sambil melantunkan lagu, mensyair dengan doa dan melantunkan lagu. Coba Anda ngomong, berani nggak Anda ngomong? Teka nggak Anda ngomong? Rasulullah nyanyi. Ayo. Santri. Kemudian ucapan santri ini mendapat tanggapan daripada Mas Heri Pras. Begini ya tanggapannya Mas Heri Pras. Menyatakan Nabi Muhammad berdoa dengan lagu-lagu, terus berzikir dengan lagu-lagu. Berani nggak Anda memaparkan dalilnya? Dari mana dalilnya? Ya kira-kira saja. Dari lagu-lagu, berani nggak Anda memaparkan dalilnya? Dari mana dalilnya? Ya kira-kira saja. Dari mana dalilnya? Jangan-jangan hadis palsu. Kemudian dia sudah punya guru, dia sudah duduk bersama ulama, dia sudah belajar, apa yang dia sampaikan dia sudah pelajari dan dia sudah paham, duduk di hadapan para ulama. Jadi Mas Heri, Kalau misalkan ada dalilnya, sahabat, saya yakin itu dalilnya maudhu, hadisnya maudhu. wow, kalau Dalilnya Nabi zikir pakai nyanyian, pakai. Itu teman-teman ya. Jadi Heri Plus ngomong jangan-jangan hadis palsu. Jangan-jangan buat palsu. Ya, dia mau menuduh langsung mungkin Nggak enak, Bos. takut, takutnya ada beneran itu. Tapi kalau Ternyata iya ada. tapi kalau Heri Samsuri langsung hadis maudhu langsung ya hadis palsu gitu teman. Itu tadi cara Heri Plus menanggapi ya. Mungkin gara-gara itu mungkin Heri Plus sekarang agak hati-hati, punya tim sekarang dia Bos ya, punya tim takhrij, kemudian tim apa lagi, jadi dia sudah kayak Ustaz tadi Hidayat ya teman-teman, punya tim kami nggak pakai tim-timan sudah ya teman-teman ya, berdua aja begini sudah apa adanya ya teman-teman ya, ilmu yang ada ini sudah kami sampaikan Bos ya. Tapi insya Allah walaupun nggak pakai tim ya nggak mundur lah kita Bos ya, paling lari. Enggak teman-teman ya, tetap kami nggak mundur teman-teman ya. Oh, sama fitnah kita mau mundur, maju sama fitnah itu maju ya. Itu teman-teman ya. Tadi itu kronologinya kenapa kami mengangkat video ini ya, karena Heri Plus tadi itu loh. katanya nggak mau diskusi, alasannya di hadis dhaif. Terlalu sumbar, Mas. Iya, saya tahu Imam Syafi'i memperbolehkan, saya tahu, tapi Imam Syafi'i dibantah oleh muridnya sendiri, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Padahal muridnya Imam Syafi'i itu banyak. Bukan hanya Imam Ahmad bin Hambal. Kebetulan Imam Ahmad bin Hambal adalah muridnya Imam Syafi'i yang pendapat-pendapatnya menjadi madhab, diikuti banyak orang Bos ya. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i yang lainnya juga nggak kalah alim sama Imam Ahmad bin Hambal, tidak mau menjadi madhab. Bos ya, ya tetap walaupun pendapatnya ini sebenarnya sudah sah menjadi madhab Bos, dengan murid-muridnya yang lain seperti Imam Nawawi, Imam Romli itu banyak, tapi mereka tetap mengaku kami Syafi'iyah, itu Bos ya. Kami Syafi'iyah, termasuk Syekh Abdul Qadir Bos ya. Walaupun alim seperti itu, beliau tetap berfatwa atas madhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i, tidak menjadi madhab. Mereka yang menjadi madhab hanya Imam Ahmad bin Hambal, banyak muridnya, bukan hanya Imam Ahmad bin Hambal saja, begitu loh ya. Kemudian ayo sudah Heri Plus ini menggoreng-goreng hanya Imam Syafi'i saja, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dan dua imam yang lain itu mengharamkan. Kami bongkar lagi, ternyata madhab Malikiyah ada yang memperbolehkan pakai kain itu teman-teman lah. Itu nanti gitu lagi dia itu, akhirnya ketahuan jadinya ya kan, dia ngomongnya ngawur, atau mungkin timnya yang ngawur Bos ya. Ya mungkin saja. Nah, timnya yang ngawur, yang nggak bisa itu loh teman-teman ya. Oke Bos, itu saja Bos untuk hari ini Bos. Demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.